Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Dedi, silahkan pimpin doanya. Oh, siap, Bu. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Dedi. Ya. Baik, masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa ya? Ayo, coba perhatikan gambar ini ya. Sudah ada? Ini kegiatan apa? Jual beli, Bu. Jual beli. Jual beli ya. Jual beli. Kalau di bahasa Indonesia itu apa jual beli itu? Negosiasi. Oh, negosiasi. Ya, negosiasi. Oh iya, lupa Ibu. Semuanya hadir kan hari ini? Ada yang tidak masuk? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semua, Bu. Alhamdulillah, selalu dijaga kesehatannya ya. Iya, Bu. Ya, dijaga makanannya. Ya, untuk saat ini kita akan membahas tentang negosiasi, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang menyusun atau mengonstruksi teks negosiasi. Jadi kalian akan membuat tentang menganalisis sekarang teks negosiasi, ya. Kalian pernah kan negosiasi misalnya dengan orang tua, dengan ibu guru. Kalau kalian misalnya telat mengumpulkan tugas, pasti kan kalian selalu bernegosiasi untuk meminta waktunya, ya. Pernah kan? Dedi bernegosiasi sama pacar, Bu. Oh, Dedi bernegosiasi sama pacar. Iya, Bu, ngajak naikin uang jajan. Iya, Bu. Ya, nah itu negosiasi ya. Di kehidupan di luar sana, hal ini sangat bermanfaat ya, negosiasi itu ya. Tujuan pembelajaran hari ini sudah muncul? Belum, Bu. Ya. Udah, Bu. Ada. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menentukan struktur dan isi kebahasaan melalui teks negosiasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, membuat kerangka teks negosiasi dengan benar. Yang ketiga, mengkonstruksikan teks negosiasi berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan kerangka yang telah dibuat ya dengan benar. Terus ini ada contoh teks negosiasi. Sebentar. Nah, ini ada contoh teks negosiasinya. Kalian perhatikan. Ada suaranya? Tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Ini saja ya. Karena videonya tidak terdengar, Ibu share teksnya saja. Sebentar. Nah, ini ada contoh teks negosiasi ya. Ya, membeli mangga. Coba siapa yang akan mempraktekkan? Yang jadi pembeli siapa? Oh, maaf, ini penjual ya, yang ini penjual. Siapa yang mau mempraktekkan? Dedi? Ya, Bu. Iya, Bu. Sama Siap, Bu. Ana ya? Ya, Bu. Ana jadi Ya, pembeli. Bu, saya. Oh, siapa? Misran, silakan. Ini Saya jadi pembeli. ya, ya. Si Emang tukang jual yang siapa, Bu? Iya, Saya jadi tukang jual. Iya, ini si Amang tukang jual ya, yang paling atas. Ibu salah ketik. Oh, iya tuh. Oh, saya pembelinya. Selamat Ya, sore. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Murah, Neng. Ini mah cuma 30.000 aja 1 kilo. Wah, boleh kurang kan, Bang? Kan lagi musim, Bang.
Kalau 20 kurang ribu nanti, saja ya. kalau kurang nanti saya jual mitoha dong. Ditambahin dikit lagi dong, tambahin dikit. Oke, baiklah. Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Boleh lah, boleh. Iya, Pilih Bang. yang sedang-sedang atau disesuaikan aja ya, Neng ya. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Mau belinya berapa sih, Neng? Mau belinya berapa? Tiga kilo, Bang. Oh, 3 kilo. Saya mau ambil 3 kilo, ya. Ya udah, saya bungkus ya. Nih mangganya nih. Iya, Mana Bang. uangnya? Ya. Uangnya. Ini, Oke, terima kasih ya, Bang. Ya, jangan lupa Iya. makasih lagi ya. Iya, Bang. Iya. Nah, itu contoh teknik negosiasi ya yang sudah diperankan oleh Dedi dan Misran. Terima kasih Dedi, Misran. Kalian luar Sama-sama, biasa Dedi. ya. Sama, Yang Bu. lainnya kayaknya pada diam terus. Masih semangat tidak? Semangat, Bu. Semangat. Oh, masih semangat. Kalau masih semangat ya, jangan diam terus. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan memutar dulu sebuah video ya, biar kalian itu bisa ya. Sudah ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum. Ada. Ya, ini dari Mary Riana ya. Ada suaranya tidak? Tidak ada, Bu. Oh, kenapa ya? Coba diulangi lagi, Bu Rina tidak apa. Ya, segitu aja dulu ya. Ya, itu sebuah video motivasi supaya kalian bisa ya, bisa mengerjakan LKPD yang nantinya Ibu akan kasih. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Bu. Ya, perhatikan ya ini ya. Ibu akan kasih. Nah, oh ini. Nah, udah ada? Ya. Belum, Bu. Lagi proses. Ada, Oh, Bu. iya. Ada ya. Kalian dibagi kelompok ya. Silakan dibagi kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian pilih secara acak. Nah, ini ya. Ibu akan kasih LKPD-nya. Sebentar. Mana ya? Bentar. LKPD di mana? Oh ini. Nah, udah ada? Ya. Belum, Bu. Lagi proses. Ada, Oh, Bu. iya. Ada ya. Kalian dibagi kelompok ya. Silakan dibagi kelompok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian pilih secara acak. Untuk gambarnya di sini ada gambar membeli handphone, sewa mobil, guru dan peserta didik, meminjam uang di bank, terus mengenai sengketa tanah dan membeli baju. Nah, tugas kalian yaitu buatlah sebuah teks dialog negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan sesuai ilustrasi gambar yang tadi ini. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya, duduknya. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di sebelah kanan, kelompok 3 di belakang, dan kelompok 4 di belakang lagi ya, sebelah kanannya lagi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah dibuat, sudah disusun. Sudah, Bu. Nah, Ibu mempresentasikan ke depan, silahkan. Ya, silakan Misran dan kelompoknya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang negosiasi antara guru dan peserta didik. Oke, itu hasil presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok Misan. Tepuk tangannya, anak-anak. Ya, selanjutnya kelompok Wahyuni, silahkan ke depan. Ya, Bu. Sutri, ayo maju, Sutri. Mau aja. Kamu malas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, selesai, Bu. Ya, terima kasih kelompok Wahyuni. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, kelompok Dedi, silahkan. Baik, Bu. Teman-teman semuanya sudah mempresentasikan hasil dari negosiasi di bank. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Dedi. Beri tepuk tangan anak-anak untuk Dedi. Kasih. Nah, kalian barusan sudah membuat teks negosiasi dengan struktur-strukturnya dan kebahasaannya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai materinya supaya kalian lebih paham. Teks negosiasi, menyusun teks negosiasi. Sudah ada? Ya, Bu. Ada, Bu. Perhatikan ya. Ya, ini tujuan pembelajarannya tadi sudah dijelaskan sama Ibu. Nah, barusan ada pengertian teks negosiasi. Coba baca nih. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi bisa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Ya, jadi negosiasi itu interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Biasanya dilakukan oleh berapa pihak? 2 orang atau lebih. 2 atau lebih, Bu. Ya, benar. Bu, Lanjutkan. bisa ada pertanyaan, Bu? Masih Boleh. mengganjal sedikit nih, Bu. Apa Bu, yang mengganjalnya? negosiasi itu sama dengan tawar-menawar nggak, Bu? Iya, bisa. Ya, Oh. bisa sama dengan tawar-menawar ya. Karena si Oh, pihak iya, baik, satu Bu. ya. Nah, ini untuk strukturnya ya. Ada apa saja di strukturnya itu? Ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Nah, orientasi itu apa? Kalimat pembuka, Bu. Orientasi itu Kalimat pembuka, Bu. kalimat pembuka dalam suatu teks negosiasi. Negosiasi, ketika kita mau melakukan negosiasi. Pasti ada pembuka dulu ya. Nah, ada basa-basi dulu, Bu. Ya, permintaan apa permintaan? Suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Pemenuhan apa pemenuhan? Pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pembeli jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Oh, berarti lebih ke arah persetujuan gitu, Bu. Iya. Iya, persetujuan. Terus ini ada lagi sebentar. Nah, ini. Terus ada penawaran ya. Penawaran itu puncaknya negosiasi terjadinya tawar
Menawar. menawar. Seperti tadi Misran tanyakan ya. Tawar menawar. Ya, terus selanjutnya ada persetujuan, yaitu keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Terus ada pembelian, keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidaknya. Selanjutnya Oh, penutup, yaitu kalimat penutup. Nih, ada sudah mengerti Misran? Nah, ini kebahasaan teks Sudah, Bu. negosiasi. Ya. Satu apa? Menggunakan bahasa Menggunakan bahasa yang santun. yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif apa itu? Persuasif. Kalimat Ajakan. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan ya. Yang keempat, Ya. kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kelima, ya. Yang kelima bersifat memerintah Bersifat atau memenuhi memerintah dan perintah. memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa atau tidaknya. Yang kesembilan, tidak menyela argumen. Nah, itu kebahasaan dari teks negosiasi. Tahapan menulis teks negosiasi. Nah, kalian tadi menulis teks negosiasi ada tahapan ini tidak? Ada pra menulis, ada menyusun draft, revisi, edit, dan publikasi. Nah, nanti hasil kalian menulis itu akan dipublikasikan di mading ya. Ibu akan publikasikan di mading supaya dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Nah, ini pranulis. Pranulis itu yaitu memilih topik atau dan kedua menentukan tujuan menulis. Ketiga, mengidentifikasi genre tulisan. Yang keempat, mengingat ide atau gagasan untuk ide tulisan. Kalian sudah tadi ini ada dicantumkan di teks negosiasinya? Ada, Bu. Ada tidak? Ada. Yang kedua, menyusun draft. Satu, mengorganisasi ide. Yang kedua, menulis sesuai dengan draft. Ya. Yang ketiga, mengembangkan ide tulisan dan mengoreksi mekanik bahasa. Yang ketiga, revisi. Revisi itu membaca kembali tulisan sesuai dengan konsep. Yang kedua, mendiskusikan tulisan dalam kelompok. Yang ketiga, membuat perubahan isi berdasarkan hasil diskusi. Yang keempat, konsultasikan dengan guru. Yang keempat, edit, ya, mengedit, ya, membaca atau merevisi sesuai dengan draft. Kedua, mengidentifikasikan kesalahan ejaan atau tanda baca. Silakan kalian perhatikan tanda bacanya sudah benar atau tidak yang tadi kalian tulis. Yang ketiga, konsultasikan dengan pengajar. Ini terakhir, publikasikan atau tadi mempresentasikan ya, kalian sudah mencetak tulisan yang sudah diperbaiki, mendiskusikan dan meminta masukan dari audien. Itu langkah-langkah menulis teks negosiasi. Ada yang ingin tanyakan? Ada, Bu. Ada yang ingin tanyakan tidak? Mengerti tidak? Mengerti? Ya, mudah-mudahan kalian tidak mengerti. Nanti kalian bisa membaca lagi ya materinya sampai kalian paham. Nah, gimana sekarang untuk refleksi ya? Refleksi bagaimana pengajaran Ibu hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Output-nya bagus, Bu. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Apakah Ibu terlalu cepat memberikan materinya atau berbicaranya, menjelaskannya? Tidak, Bu. Tidak. Ya, terima kasih. Ini untuk tes formatifnya ya. Sebentar. Sudah ada? Sudah? Sudah, Bu. Siapa itu yang makan di kelas? Di belakang?
Yuni, Bu, Yuni. Yuni makan terus. Lihat aja Dedi, Bu. lihat Dedi. aja pipinya. Ya, Bukan, ya disimpan bukan dulu ya Yuni makanannya kok. ya. Ya. Nah, silakan kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan struktur teks negosiasi? Yang kedua, sebutkan apa saja struktur teks negosiasi. Yang ketiga, ciri kebahasan apa saja yang ada dalam teks negosiasi. Yang keempat, jelaskan apa saja langkah-langkah dalam mengonstruksi teks negosiasi. Dan yang kelima, terangkan apa fungsi penggunaan bahasa yang santun dalam teks negosiasi. Silakan kalian tulis di LKPD-nya, dibagikan, tolong Dedi dibagikan. Siap, Bu. Ya, Nih silakan. Ini Misran. Nih Yo. yang lainnya ya. Udah, Bu, udah dibagikan Ya, semua, Bu. udah. Terima kasih Dedi. Ya, terima kasih. Silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Gunakan bahasa yang baik dan benar, terus tulisannya harus kebaca ya. Nanti kalau tidak kebaca, Ibu sulit untuk memeriksanya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, ya. Dikumpulkan, yang sudah dikumpulkan ke depan. Jadi aku titip ya, Dedi. Oh, yang sini, Ya. sini. Desi mana, Desi? Desi, Silakan. kami Desi. Aku juga nitip. Oh iya, sini Ya. nitip. Ya, sudah ya. Nah, Ya. nanti ini untuk kunci jawabannya ya, nanti Ibu periksa. Sebentar. Kita mau cari mana mau balik kita tidak tambang ada kasih itu ada Ya. Ini untuk kunci jawaban tes formatif ya. Nomor 1 itu struktur dalam teks negosiasi adalah komponen-komponen yang membangun sebuah teks negosiasi. Yang kedua, struktur teks negosiasi yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, kesepakatan, dan penutup. Yang ketiga, ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. 1, penggunaan bahasa yang santun. Kedua, adanya pasangan tuturan. Yang ketiga, menggunakan ungkapan persuasif. Yang keempat, bersifat memerintah atau diperintah. Yang kelima, menggunakan argumen dengan fakta. Yang keenam, tidak memotong argumen pihak lain. Yang keempat, langkah-langkah menyusun teks negosiasi. 1, pra-menulis. 2, menyusun draft. 3, edit. 4, revisi. 5, publikasi atau presentasi. Yang kelima, fungsi teks negosiasi. 1, memperhalus tuturan. 2, memperlancar negosiasi. 3, saling menghormati. Dan 4, supaya tidak menyinggung pihak lain. Nah, dari semua jawaban itu, siapa yang benar semua? Cung. Saya salah dua, Bu. Saya salah dua, Oh, Bu. Dedi salah 2. Saya salah 1, Bu. Di Eka Alhamdulillah salah 1 ya. Ya, yang salah 2 nanti belajar lagi ya. Bu. Ya, kalau tidak ada yang sudah tanyakan. Sudah jam berapa sekarang? Saya 2 salah, Bu. Oh, salah 2, Misran tidak apa-apa ya. Semangat terus ya untuk Dikit belajarnya. lagi istirahat, Bu. Bentar lagi istirahat ya. Ya. Untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum Ibu ini menutup, silakan kita baca doa bersama ya, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ibu Titin Mohon silakan. Oh ya Pak, terima kasih Pak Salahnya. Prof. Iya, Ibu Rina Saya salah 2, Bu. Oh, Dedi salah 2. Saya salah 1, Bu. di Eka Korban. Alhamdulillah salah 1 ya. Ya, yang salah 2 nanti belajar lagi ya. Bu. Ya, kalau tidak ada yang sudah terasa itu, tanyakan. Sudah jam berapa sekarang? Saya 2 salah, Bu.
Oh, salah 2 Miss Ran tidak apa-apa ya. Semangat terus ya untuk Dikit belajarnya. lagi istirahat, Bu. Bentar lagi istirahat ya. Ya. Untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum Ibu ini menutup, silakan di 16. kita baca doa bersama ya, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ibu Prof, Titin mohon silakan. Oh ya Pak, terima kasih Pak Salahnya. Prof. Iya, Ibu Rina. Bu Rina ini lama sekali ya, lama sekali waktu. Lama ya. Iya, Harusnya Bapak Ibu yang langkah-langkah pembelajaran itu diperhatikan. Apa yang Bapak Ibu sudah tulis di langkah-langkah pembelajaran, harusnya itu yang diajarkan selama proses pembelajaran. Nah, kemudian kembali lagi ke apersepsi. Apersepsi tadi itu sangat-sangat menentukan sekali di pembukaan ketika kita mengajar. Nah, tidak begitu jelas tadi apersepsi menghubungkan materi sebelumnya dengan materi sekarang. Nah, itu kan apersepsi. Nah, itu harusnya di situ memukau di situ. Nah, bagaimana kemampuan guru untuk anak-anak bisa menebak. Nah, tadi kan harusnya bagaimana adik-adik pembelajaran yang kemarin masih ingat? Tentang negosiasi, Bu. Mengidentifikasi negosiasi. Ayo, Dedi masih ingat apa pengertian negosiasi? Bisa kita bisa memancing mereka kembali ingatan mereka tentang materi yang mereka sudah dapatkan minggu yang lalu. Seperti itu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran yang sekarang. Nah, bagaimana cara Ibu Rina akan mengaitkan materi dengan sekarang? Nanti kalau ini nanti panjang saya menjelaskan panjang. Jadi kemudian manfaat materi tidak disampaikan tadi, Bu Rina ya. Pak Bu, gugup ya Bu. Gugup. Ya. Oke. Ada Pak Prof. Iya. Tempat itu penting juga ya. Nggak apa-apa, saya ingin melihat saja sama Bu Rina. Ya Pak Prof. Ya, Kemudian saya sama anak-anak ini sama rekan ini. Bisa menyanyikan lagu atau itu juga penting sekali supaya anak-anak tidak bosan. Bisa juga dengan apalagi Bu Rina mengajar SMK atau SMK? SMA Bu. Tadi video motivasi Bu, tapi suaranya nggak kedengaran. Oh itu, oh ya, oh berarti videonya itu ya? Iya, video Mary Riana. Oh ya, boleh. Nah bisa juga apalagi yang SMP bisa kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Bisa itu kemarin mahasiswa PPL Bahasa Indonesia UNG itu sempat mereka lakukan kemudian TikTok yang enak bagi mereka. Nah itu apa lagi? Nah tadi kelamaan sekali menjelaskan materi Bu Rina sampai ke Bu. Kemudian membentuk kelompok juga tadi tidak nampak. Bu Rina tidak membentuk kelompok. Tadi membentuk kelompok Bu, sudah dibentuk kelompok. Ada bentuk kelompok tapi tidak terlalu nampak ya. Nah seharusnya membentuk kelompok itu bentuk kelompok kemudian dibagi LKPD-nya. Nah baik seperti itu. Iya Teh. Di akhir tadi. Ya. Tadi udah dibagi sama Pak Dedi. Maaf Pak. Kemudian setelah persepsi itu seharusnya disampaikan KD dengan KD dengan indikator yang diajarkan. Habis itu menjelaskan materi. Mungkin seperti itu yang urutannya yang selama ini saya lakukan. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa masukan-masukan dari Pak Prof dengan saya bisa dijadikan masukan dan tidak terulang lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin begitu Pak Prof. Terima kasih Bu. Mohon maaf ya Bu. Ya.
Ya, Bu Rina, Ya, Pak. pada saat pendahuluan tadi lupa presentasi ya? Iya, Pak. Iya, pada Gugup, Pak. Gugup. presentasinya lupa. Kemudian setelah anak-anak kerja LKPD itu kan menyampaikan hasil kerjanya ya. Menyampaikan hasil kerjanya, Assalamualaikum, baru tidak menyampaikan baru selesai. Harusnya Memori, Pak. dua saja ya, tidak perlu semua. Itu menyampaikan secara utuh, secara lengkap gitu ya. Meskipun yang ditampilkan tidak semua orang, tidak semua kelompok itu akan tampil. Yang berikut, Mohon maaf ya, Pak Prof. Banyak kekurangannya. Gugup, Pak. ini sekedar koreksi saja, Ibu Rina. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Pemberitahuan untuk materi selanjutnya disampaikan atau tidak? Ya, Bapak. Pemberitahuan untuk materi selanjutnya apa disampaikan tadi? Tidak, Pak. Tidak ya? Lupa. Gugup, Pak. Tadi kan harusnya yang terakhir, Pak, saya. Yang terakhir sebelum Ibu Rina menutup itu, ya, menutup dengan salam. Iya. Ya, apalagi aku paling Kemudian Pokoknya yang berikut, Prof lawan-lawan pengawas. penguji. lawan pengawas. Iya. Biasanya sama anak-anak, Pak Prof. Sekarang sama rekan-rekan yang super hebat. Sama Nggak apa-apa, Bapak kita juga. masih Tidak siswa. apa-apa, Bu Rina. Nggak apa-apa. Kita masih siswa ya, Dedi ya. Iya, ya betul. Kemudian kata Ada dia. Ayo Ngacung yang apa tadi? Yang Itu nilainya bahasa Indonesia atau 100. bukan? Bukan. Ayo Ngacung. Ada ya tadi ya? Ada, Pak. Ada Prof. Itu kata bahasa Indonesia atau bukan, Bu? Sunda. Kata Sunda. Iya. Kok tahu sih? Gak ada di Baik, kamus, itu Yun. dulu ya. Iya, tapi Bu Prof Rina, ngerti. Terima silakan kasih, diperbaiki Pak untuk Prof. Iya. untuk PPL nanti ini. RPP-nya Ya, selanjutnya untuk baik. PPL diperbaiki. Oh, iya, Pak Prof. Baik. Terima kasih, Silakan Bu Bapak. Rina. Terima kasih.